Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillah, syukurillah, binikmatillah, ma'alaikumsalam. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Dr. Haji Imran Fauzi MPD selaku pengemudi utama, Dr. Dani Hirmawan MPD pertama daftar S3 namanya Dr. Kandidat Masih rencana. serta penguji pendamping Dr. Haji Winarno MPD Iya. yang berbahagia dan Safinatul Hasanah NIM T 20183061 yang berbahagia juga. Alhamdulillah pagi ini kita bisa melaksanakan sidang munakosa atau skripsi atas nama Safinatul Hasanah NIM T 20183061. Mudah-mudahan prosesi sidang munakosa atau skripsi ini berjalan lancar sesuai yang kita harapkan bersama. Marilah bersama-sama kita buka dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, sebelum saya memberikan kesempatan kepada Safinatul Hasanah NIM T 20183061 untuk mempresentasikan, menyampaikan ringkasan hasil penelitiannya, perlu saya konfirmasi. Surat pernyataan keaslian naskah ada bermaterai di bawah, dilampirkan di naskah ini. Ada yang asli ada di situ. Oke. Naskah yang diberikan ke para penguji sama dengan yang ada di hadapan Safinatul. Coba dibuka halaman 31, kalimat paling atas dibaca. Oke, saya kira sudah sama, keaslian sudah. Saya berikan kesempatan maksimal 7 menit untuk menyampaikan ringkasan hasil penelitian. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Haji Muhammad Anwar MPD selaku Ketua Penguji, dan saya hormati Bapak Dr. Imran Fauzi MPDI selaku penguji utama, yang saya hormati Bapak Ahmad Nurmo MPDI selaku penguji pembimbing yang berhalangan hadir, dan yang saya hormati Bapak Dani Hermawan MPD sebagai sekretaris sidang pada pagi hari ini. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Safinatul Hasanah, NIM T 20183061. Di sini saya akan memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul Pengelolaan Media Sosial sebagai Sarana Kelumasan di Pondok Pesantren Darul Wahul Karamah Sidamukti Kejaksaan Probolinggo. Suatu lembaga pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan yang berfokus pada pengembangan karakter bangsa. Perlu adanya media sosial yang mampu menyebarkan informasi agar masyarakat mampu memahami kegiatan-kegiatan pesantren serta mampu mendakwahkan agama Islam pada kalangan masyarakat. Agar pengelolaan media sosial dapat berjalan dengan baik, pengurus pesantren harus mampu memiliki kemampuan yang baik dalam pengelolaan media sosial sebagai sarana kehumasan kepada publik. Adapun fokus penelitian yaitu 1. Bagaimana perencanaan pengelolaan media sosial sebagai sarana kehumasan di pondok pesantren Darul Wahul Karamah Sidamukti Kejaksaan Probolinggo. 2. Bagaimana pelaksanaan pengelolaan media sosial sebagai sarana kehumasan di pondok pesantren Darul Wahul Karamah Sidamukti Kejaksaan Probolinggo. 3. Bagaimana evaluasi pengelolaan media sosial sebagai sarana kehumasan di pondok pesantren Darul Wahul Karamah Sidamukti Kejaksaan Probolinggo. Adapun tujuan penelitian ini adalah 1. Mendeskripsikan perencanaan pengelolaan media sosial sebagai sarana kehumasan di pondok pesantren Darul Wahul Karamah Sidamukti Kejaksaan Probolinggo. 2. Mendeskripsikan pelaksanaan pengelolaan media sosial sebagai sarana kehumasan di pondok pesantren Darul Wahul Karamah Sidamukti Kejaksaan Probolinggo. 3. Mendeskripsikan evaluasi pengelolaan media sosial
sebagai sarana kehumasan di pondok pesantren Darul Karomah Sidemukti Kejaksaan Probolinggo. Pada penelitian ini metode yang digunakan adalah metode pendekatan kualitatif, penelitian kualitatif dengan pendekatan naratif research. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan, pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi data. Adapun hasil penelitian, 1. Perencanaan pengelolaan media sosial sebagai sarana kehumasan, yaitu langkah awal yang dilakukan menganalisis kebutuhan dengan diadakannya rapat musyawarah perencanaan yang menentukan 4 program yang akan ditentukan, yaitu perencanaan konten harian, perencanaan konten mingguan, perencanaan konten bulanan, dan perencanaan konten tahunan. 2. Pelaksanaan pengelolaan media sosial sebagai sarana kehumasan dilakukan per langkah, yaitu pelaksanaan konten harian terhadap kegiatan pengajian umum dan riset prestasi santri di media sosial pondok. Pelaksanaan konten mingguan melakukan streaming terhadap kegiatan mingguan santri, salah satu contohnya kegiatan pencaksilat, dan membuat video ceramah yang bernilai keagamaan. Pelaksanaan konten bulanan membuat pamflet agenda bulanan tertentu, seperti bulan Muharram dan bulan Ramadan. Pelaksanaan konten tahunan pada agenda tahunan dan kegiatan muhasabah. 3. Evaluasi pengelolaan media sosial sebagai sarana kehumasan terdiri dari 5 langkah, yaitu evaluasi program harian, menilai hasil konten mingguan yang banyak mengundang like dan komentar yang positif. Evaluasi program mingguan, mengevaluasi dari program harian dengan tidak memunculkan konten yang tidak banyak disukai dari program harian untuk mingguan selanjutnya. Evaluasi bulanan, merangkum program harian dan mingguan untuk menjadikan bahan evaluasi bulanan. Evaluasi tahunan, mengevaluasi semua program yang terrealisasikan, baik program harian, mingguan, bulanan yang disajikan di dalam rapat tahunan. Evaluasi penyeditan dan pengunggahan konten, yaitu mengukur dan menilai hasil konten dengan menganalisis konten. Mungkin hanya itu saja. Terima kasih. Oke, Mbak Satina. Pertama Pak mengucapkan selamat ya telah menyelesaikan tugas akhir, menyelesaikan laporan hasil penelitian dalam bentuk penulisan skripsi atas bimbingan Pak Winarno dengan topik pengelolaan media sosial sebagai sarana kehumasan. Saya kira ini materi yang tak asing yang dikuasai oleh pembimbing memang ya. Pembimbing memang kepakarannya di bidang kehumasan, ya, publikasi ilmiah di bidang medsos. Ini saya kira sangat tepat ya, pembimbing memberikan arahan dengan topik ini sehingga bisa terselesaikan di semester berapa? 9 ya? Oke. Ya, mudah-mudahan nanti Sabrina bisa mempertahankan dan dinyatakan lulus dalam ujian skripsi pagi hari ini. Yang kedua, berapa lama menyelesaikan penulisan skripsi ini? Mulai dari pengajuan judul ke pembimbing sampai selesainya ini? 1 semester Lebih dari 1 semester? Kok cukup lumayan ini ya, lama. Biasanya teman-teman tidak sampai. Yang lama di penelitiannya atau penelitian dan pembimbing. Oke. Ketika menulis naskah skripsi ini menggunakan buku pedoman karya tulis ilmiah IAIN apa UIN? IAIN. Kenapa IAIN? Kan ada buku pedoman yang UIN. Gak mungkin kalau IAIN berarti logonya masih logo IAIN. Oke, UIN. Kalau UIN yang tahun 2021 ya, sudah dibaca betulan atau melihat skripsi temannya? Itu kesalahan beruntun namanya. Ya. Ada buku pedoman dibaca, buku pedoman jangan melihat skripsi, apalagi copy paste judul skripsi temannya. Kita lihat halaman judul I1. Itu di buku pedoman tidak seperti ini ya. Pemenggalan kalimat
yang di bawah skripsi itu diajukan kepada Universitas Islam Negeri. Itu lalu enter di bawahnya Kiai Haji, nggak boleh disingkat di buku pedoman. Kayaknya benar yang sampai melihat skripsi temannya salah, di copy paste, akhirnya ikut salah. Oke, udah ya. Nanti ikutin. Lalu di bawah fakultas tambahkan jurusan. MTI ada di jurusan apa, Safina? Jurusan MTI sekarang di bawah jurusan Tarbiyah. itu fakultas. Di bawah fakultas jurusan, di bawah jurusan ada prodi, program studi. Apa di bawah fakultas ya? Nah, itu kan prodinya. Jurusannya pendidikan Islam dan bahasa. Tambahi jurusan pendidikan Islam dan bahasa. Lalu gambar ini maksimal 4 cm tingginya. Ya. Gambar ini 4 cm. Kamu ngikutin buku pedoman aja. Oke, halaman I2 sama kesalahannya. I3 menyetujui dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu keguruannya naikkan. Halaman I3. Keguruannya gabungan dari 1. Sudah? Oke. Persembahan sudah. Kata pengantar nomor 5, kata pengantar. Pak Anwar itu bukan ketua program studi tapi koordinator, ya, koordinator program studi. Jadi hanya mengkoordinir, bukan ketua, ya. Oke, sudah. Di abstrak sekarang lihat paragraf kedua. Benar enggak? Ini penelitian kualitatif atau kuantitatif? Kualitatif. Oke, kualitatif berarti bab 1 dia harus apa? Di buku, karena nggak melihat buku pedoman si Safina tuh. Kalau kualitatif, A itu konteks penelitian, bukan latar belakang masalah atau latar belakang di kuantitatif biasanya. Kalau kualitatif, konteks penelitian. Sehingga di abstrak paragraf 2 yang benar apa? Fokus. Ya. Banyak loh yang apa? Kesalahan ini. Di daftar isi ini latar belakang, karena tadi itu kesalahan berandai yang nanti diperbaiki di daftar isi. Oke, daftar isi itu latar belakang masalahnya. Oke, yang berikutnya sekarang di halaman 3. Halaman 3, paragraf kedua. Kamu menggunakan footnote apa endnote? Footnote apa endnote? Oke, kalau footnote berarti kalimat dulu baru footnote, apa footnote dulu baru kalimat? Oke, sekarang di footnote 7 itu yang mana yang kamu ambil? M. Linggar Anggoro.
Itu di yang diambil. kalimatnya mana yang kamu kutip dari teori dan profesi kehumasan itu? Footnote 7 itu loh. Yang mana? Taruh di tenda. Kalimat yang mana yang kamu kutip dari bukunya Linggar Anggoro itu yang mana? Kamu tadi udah bilang katanya setelah kalimat baru footnote. Yang merupakan firman dan ajaib begitu. Betul. Betul. Bukunya dibuat sekarang. Enggak. Itu definisi loh. Kayaknya mulai ini sebuah fungsi manajemen yang bernilai sikap publik dan seterusnya itu. Tapi fotonya kamu tulis dua. Dicek tadi ya dalam 3. Oke, yang berikutnya apa sih alasan Safinatul Hasanah melakukan penelitian ini? Ketertarikan apa yang menjadikan Safinatul Hasanah melakukan penelitian dengan topik ini di lokasi pesantren Darulullah? Ya, jelasin. Alasan saya dalam memilih judul ini karena judul penelitian ini sebelumnya kegiatan humas yang biasanya hanya sekedar penyebaran brosur rumah tangga banner dan spanduk yang hanya kegiatan lama yang dilakukan kan sekarang sudah mulai ditinggalkan karena dengan munculnya media sosial pesantren memanfaatkan media sosial sebagai sarana kehumasan atau promosi kepada publik. Menurut saya Pondok Pesantren Darul Ulama sudah beradaptasi penuh dengan perkembangan internet saat ini, Pak. Jadi saya tertarik untuk meneliti studi ini karena pesantren memanfaatkan media sosial sebagai media promosi atau sarana kepada masyarakat. Pesantren lain tidak menggunakan sarana internet untuk media publikasi pesantren. Menggunakan juga, Pak. Nah, terus yang menjadi pembeda apa? Distingsi di pesantren ini apa? Dari isi kontennya. Masa yang ini punyanya Al-Bidayah, Pak Doktor siapa itu? Haris, Abdul Haris itu konten videonya kemana-mana. Gus Wadud malah ini dekan, dosen di FEB itu. Dokter Imran malah YouTuber. Jadi banyak ini yang sudah menggunakan konten. Makanya Pak Ahmad ingin cari pembeda apa? Ternyata umum yang Safina itu sampaikan sesuatu yang enggak menarik kan di semua pesantren sudah mengimplementasikan seperti itu. Apa cari lagi? Di samping itu juga kegiatan-kegiatan santri kan juga disampaikan sebagai informasi kepada masyarakat sehingga masyarakat mengetahui. Nah, yang justru dipublish ya kegiatan aktivitas pesantrennya. Kalau enggak itu ya enggak ini. Semua pesantren seperti itu. Tidak hanya narasumbernya apa menyampaikan kayak ceramah model apa Kiai Dasar Latif sendirian itu bukan, justru kegiatan yang ada di dalam. Ya, hampir seperti itu. Makanya Pak Nur ingin apa sih kekhasan di ini dengan apa medsos yang ditemukan. Kalau seperti itu kan hampir kok jauh-jauh kemana ini? Probolinggo. Apakah kan dekat rumah? Enggak. Tinggalnya di mana Safina itu? Di Python, pondok pesantrennya. Nah, kan dia Python, pelaksananya di Python juga. Nah iya, apa karena tetangga itu dia nggak pulang lah meneliti di situ? Iya, jadi hampir-hampir umum, hampir sama. Era internet, era medsos sekarang buat konten-konten itu sudah umum. Gitu. Apalagi kemarin pandemi. Juga seperti konsisten dalam melakukan live streaming kegiatan yang di kayak seperti Pencaksilat di Darulullah kan yang menonjol itu Pencaksilatnya Pak. Di setiap mengikuti perlombaan itu lebih dominan sering menggunakan. Itu kamu tuangkan di konteks penelitian, ada konteks penelitian ada. Yang kamu ceritakan itu ada di konteks penelitian. Yang tidak silat itu Ada. Di halaman berapa?
Di halaman berapa? Belum ada, Pak. Lah. Jadi yang kamu ceritakan jangan di luar ini. Naskah yang kamu tulis itu juga mencerminkan apa yang kamu ini. Dan nanti yang kamu tulis dengan yang kamu sampaikan beda gimana? Bisa mempertanggungjawabkan ini. Ya, kekhasan yang kamu temukan itu tulis di sini. Oke, yang berikutnya masih di konteks penelitian. Sempat Pak Nur lihat hasil wawancara, tapi nggak ada footnote-nya. Mana itu? Kalau pernyataan itu berarti dari wawancara ya, sama? Pernyataan bisa dari kutipan buku atau wawancara? Ini nggak ada fotonya sama sekali yang halaman. Mana nggak ada? Oke, yang berikutnya di halaman 8 nanti yang tadi Pak Ahmad sampaikan untuk menetapkan fokus penelitian berarti berdasarkan konteks penelitian itu masih ada kata latar belakang. Ya, terus footnote 14 nanti pedomani buku KTI yang tahun 2021 dan baca. Nanti ketika minta tanda tangan kalau dinyatakan lulus masih Pak Nar temui kesalahan serupa ya tentu akan kita tanda tangan. Oke, bab 2. Itu tertulis apa? Kajian kepustakaan. Iya. Yang benar apa kira-kira? Benar ya kajian kepustakaan? Kajian kepustakaan. Kajian? Ini pustakawan malah. Kajian apa? Kepustakaan. Perpustakaan. Kepustakaan. Kepustakaan. Betul itu yang betul. Sesuai buku pedoman enggak? Betul seperti itu. Nah, masalahnya buku bukan enggak. Kamu nggak baca dan nggak bawa, kamu nggak punya buku pedoman. Enggak ada. Dalam bentuk ada di mana? Di situ. Oh ya nggak bisa buka. Kajian pustaka tuh. Jadi sekali lagi baca buku pedoman, kajian pustaka. Pustakawan malah. Lah ya pustakawan itu orang perpustakaan orangnya. Oke, halaman 19, 20 ya. Dan tabel itu nanti buat judul tabel ya. Penulis judul bersama perbedaan itu kamu klik kanan properties apa nanti muncul itu secara otomatis ketika di enter pindah halaman akan ada judul halaman di halaman 19 20. Terus langsung bab 3 metode penelitian. Metode penelitian ini mengurangi referensi ya. Footnote itu dihilangkan, diganti kondisi real yang dilakukan peneliti. Kondisi peneliti di lapangan apa ceritakan di sub per sub yang ada di bab metode penelitian. Kan sudah penelitian toh, Safinatul? Iya. Ini kan ada 67 contohnya Lexi Jemolung menyampaikan apa? Ya, ingin tahu Pak Nur. Lexi Jemolung ini yang kamu kutip mulai kalimat mana itu? Halaman 52. Halaman 52. Bukunya enggak beres. Mulai mana kalimatnya Jemolung itu? Mulai di mana coba? 67, footnote 67. Halaman 52, footnote-nya footnote 67 itu loh. Kalimat mulai mana? Water keliru nanti. Ya kamu mesti nggak tahu nanti yang kamu kutip yang mana atau di mana? Nggak yakin jangan copy paste ini skripsi kamu ini. Ya coba yang mana? Bukunya ada nggak sekarang mulung? Pengen membuktikan aja ada berapa baris kutipannya mulung itu.
Safinatul. Mulai mana Dok? Coba Dok. Dengan Dengan demikian laporan dengan berisi kutipan data untuk memberikan gambaran masa. Betul kan? Masa dengan demikian laporan dengan Itu kesimpulan apa? Itu muluk apa kesimpulan kamu? Itu kalimat kan jelas harusnya footnote dari ini. data, Bang. Dari data. Masa dari data? Coba tuh nggak ada yang pasti kutipannya mulu nggak gitu. Nanti dicek dulu ya. Oke, bagian subjek penelitian. Kepala pondok pesantrennya siapa tuh? Siapa? Nur Putri. Bunyai apa Ustazah? Neng? Pengurus. Maksudnya ketua pesantren, Oh. kepalanya dia yang pengasih. Ketua pesantren. Ini kepala pondok pesantren ya nggak menurut? Siapa kepala pondok pesantren itu? Pengasuhnya, pengasuhnya. Siapa namanya? Kan punya nama. Kepala pondok pesantren punya nama. Bapak Ahmad. Kamu wawancarai? Ternyata setelah nyampe di kemudian sana, di sana di peraturannya baru Bapak yang Terus? menetapkan. Jadi saya ke ketua pesantrennya karena pengelolaan ini udah ada timnya Bapak, jadi saya wawancara ke ketua. Lah, yang kamu wawancari siapa saja? Nur Khofifah sebagai ketua pesantren, divisi humas Bapak Ajam, tim multimedia, ketua tim multimedia dan anggota tim multimedia, dan salah satu pengurus Ya, semua yang kamu wawancari, yang kamu ketahui namanya, cantumkan di sini. Yang nggak kamu wawancari enggak, karena kan kamu sudah menentukan orang-orang yang ini. Iya kan? Subjek penelitian orang-orang yang akan kamu jadikan informan. Iya. Diganti nanti berarti siapa sebagai apa, siapa sebagai apa, ya. Berarti kepala pondok pesantren kan tidak ada. Bainan dan jabatannya. Oke. Ya, sementara itu Safinatul ya. Berikutnya kepada penguji utama Bapak Dr. Edi Konsolidit, silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Yang saya hormati Bapak Ketua kita, Bapak Dr. Haji Muhammad Anwar, dan Sekretaris penguji pendamping ya, Pak Dr. Winarno, Bapak Dr. Ahmad Winarno, yang secara daring ya, ini secara daring. Kemudian Bapak Dr. Dani Hermawan selaku Sekretaris Sidang, Mbak Safinatul Hasanah ya. Langsung saja saya ke substansi dulu, ke abstrak ya, di abstrak aja. Oke, judulnya pengelolaan media sosial sebagai sarana kehumasan di Pondok Pesantren Darul Lughah Wal Karomah Sidomukti, Keraksaan Probolinggo. Ini pondok ini cabangnya Darul Lughah Bang ya? Beda lagi. Pengelolaan media sosial ya. Kayaknya saya membaca di kajian teori itu ada dua terminologi, media sosial dan sosial media. Coba jelaskan itu. Di dalamnya itu ada kadang kamu menyebut media sosial, kadang kamu menyebut sosial media. Coba apa bedanya? Kalau media sosial itu medianya, yang media atau alat untuk penggunaannya. Sosial media aplikasinya. Itu dasarmu itu kira-kira atau ada di sini memang penjelasan tentang itu menurut kamu kan? Coba kalau memang itu dibedakan, ya cari referensinya, ya cari referensinya, perbedaannya apa, ya. Terus yang kamu pakai yang mana? Media sosial atau sosial media? Media sosial.
media sosial, bukan sosial media. Jadi di dalam yang ada kata sosial media diganti menjadi sosial media, kan gitu ya. Yang penting ada penegasan bahwa perbedaannya ini dalam pemerintahan ini menggunakan media sosial, begitu ada di dalamnya sih. Sebagai sarana kehumasan, nggak ada istilahnya kehumasan itu, nggak ada. Yang ada hubungan masyarakat, human relation, ya kan? Apa kehumasan itu? Istilah apa kehumasan itu? Bahasa asli humas Pak, cuma Masa kayak gini kan? Prodinya MPI ya. Oh, Mbak Safina tuh kuliah di mempelajari ke MPI-an. Bener nggak kalimat itu? Ke MPI-an. Sama kayak gitu. Bener nggak itu? Ya. Kan nggak ada. Yang bener kan hubungan masyarakat tuh. Apalagi judul, nggak boleh di judul disingkat. Ya. Andaikan itu nanti tetap hubungan masyarakat, ya dipanjangkan sebagai sarana hubungan masyarakat. Nggak ada istilahnya kehumasan, itu nggak ada, gitu ya. Oke, saya pelajari dulu satu persatu ini. Humas, kehumasan. Coba, yang kamu pahami tentang humas itu apa? Humas itu apa? hubungan komunikasi ke masyarakat. Berarti ada timbal balik, ada interaksi yang apa ya, dua arah antara pihak lembaga dan masyarakat, ya. Nah, ada ya timbal balik dengan masyarakat. Masyarakat dalam hal ini siapa? Hubungan masyarakat. Berarti masyarakat siapa itu? Wali Santri saja. Dan masyarakat sekitar. Masyarakat sekitar yang ada di lingkungan itu, lembaga-lembaga bukan? Lembaga pemerintahan, LSM itu juga termasuk. Ya. Pembahasanmu di dalam ada nggak temuan tentang interaksi dua arah antara lembaga dan masyarakat? Ada nggak? Nggak ada tuh. Berarti bukan humas. Kalau bukan interaksi dua arah, bukan humas namanya. Humas itu pihak lembaga memberikan informasi, masyarakat memberikan timbal balik, bisa bertanya, bisa mengkritik, bisa memberikan keluhan. Itu humas namanya. Kerjasama humas, ya kan? Partisipasi masyarakat itu humas. Loh, kalau nggak ada timbal balik, saya baca semua tuh, nggak ada timbal baliknya, bukan humas namanya. Apa? Promosi atau marketing. Judulmu itu humas gak cocok. Kalau media sosial sebagai sarana promosi baru cocok. Juga gak ada timbal balik masalahnya. Tidak? Benar nggak kayak saya sampaikan? Tapi itu Bapak menyampaikan informasi terkait kegiatan pesantren. Loh, lainnya itu kan promosi loh. Humas itu masyarakat tuh bisa timbal balik, bisa kerjasama, ya. Coba informanmu loh, saya lihat tidak ada masyarakat. Kamu loh hanya meneliti di dalam pesantren saja, gitu? Ada nggak informan masyarakat? Subjek penelitiannya ada berapa? Subjek penelitiannya di bab 3 kan nggak ada. Ada nggak? Nggak ada kan? Padahal masyarakat itu yang informan paling penting. Informan yang paling penting itu masyarakat. Gimana kerjasama dengan pesantren yang dilakukan selama ini? Kan itu Mas. Jadi bukan humas ini kan? Iya, ya. Loh, kalau humas gak kayak gini. Saya pernah juga menulis tentang humas, gak kayak gini. Ini promosi loh. Jadi judulnya nanti diganti loh. Manajemen sosial media, media sosial sebagai sarana promosi atau marketing. Sama, promosi atau marketing. Jadi
men-share kegiatan-kegiatan di pesantren, keunggulan pesantren, prestasi pesantren, kan gitu loh. Ceramah-ceramah gitu kan, kegiatan pembelajaran bisa semua. Biar orang tahu, oh, ternyata di dalam pesantren itu gini. Hanya mereka menyekolahkan atau memondokkan anaknya ke sana. Itu promosi namanya, bukan humas. Kalau humas ada kerjasama, ada kegiatan yang dilakukan bersama masyarakat. Masyarakat boleh mengadu, boleh mengkritik. Itu humas namanya tuh. Paham ya? Tidak mungkin nggak begitu kan? Ya, kan hanya promosi berarti kan, promosi berarti. Satu arah berarti. Ini ya. Coba secara lebih detail. Fokusnya menjalankan nanti langsung ke hasil, coba hasil penelitian di metrik itu, di abstrak itu. Perencanaan pengelolaan, coba hasilnya apa tuh? Perencanaan pengelolaan media sosial dan seterusnya. Pertama itu menganalisis kebutuhan terlebih dahulu Bapak. Yang perencanaan. Ini nggak ada ini. Di abstrak sudah ada. Kemarin di ringkas Bapak soalnya lebih dari satu pembahasan. Caranya ngeringkas itu bukan yang penting malah dihapus. Ringkas itu dipadatkan, bahasanya yang terlalu panjang disingkat, dipersingkat. Bukan dihapus intinya, kamu malah dihapus intinya. Coba jelaskan yang benar. Yang pertama menganalisis kebutuhan terlebih dahulu dengan diadakannya rapat musyawarah perencanaan yang menentukan yang ditentukan apa program yang akan direalisasikan. Yang pertama yaitu pembuatan konten harian, konten mingguan, konten bulanan, dan tahunan. Kegiatan yang disebut kegiatan perencanaan itu apa? Anak tadi itu misalnya analisis kebutuhan. Cara menganalisisnya gimana? Di dalam rapat itu Bapak, informasi yang akan disampaikan itu misalnya seperti kegiatan apa saja yang perlu disampaikan kepada masyarakat. Analisis lingkungan kan Bu? Ya. Analisis lingkungan kan? Analisis lingkungan. Coba cara menganalisis lingkungan itu loh, caranya itu yang dilakukan seperti apa? Coba analisis lingkungan itu ada tekniknya kan? Pernah mempelajari enggak analisis lingkungan di mata kuliah manajemen? Analisis lingkungan itu menggunakan analisis SWOT. Ada nggak di situ? Ya. Terus menganalisisnya pakai apa? Mereka di sana itu. Kamu tadi menyebutkan analisis lingkungan, analisis kebutuhan, loh. Nah, cara menganalisisnya gimana? Analisis yang ya itu kan menggunakan analisis teknik analisis SWOT kan? Coba SWOT itu apa? Strength, weakness, ya kan? Opportunity dan threat. Ya kan? Kekuatannya apa, kelemahannya apa, peluangnya apa, tantangannya apa, itu namanya analisis lingkungan. Gitu. Yang kamu jabarkan di sini analisis lingkungannya gimana? Hasil temuannya nih. Tadi itu loh kamu kan menyampaikan analisis kebutuhan atau analisis lingkungan, ya kan? Coba ceritakan. Kayak apa hasil analisisnya? Di dalam rapat itu Bapak membahas kebutuhan apa saja yang akan dijadikan bahan informasi yang akan disampaikan. Setelah analisis kebutuhan atau analisis lingkungan, melakukan apa lagi tadi? Menentukan empat program yang akan direalisasikan. Programnya. Kegiatan harian. Oke, terus apa lagi? Program sudah jadi. Analisis lingkungan, rapat, menentukan program, terus apa lagi? Perencanaannya. Yang ditentukan program konten harian, mingguan, Ya, sudah. Terus apalagi yang direncanakan setelah itu? Tidak ada job description, delegation, tidak ada. Delegation itu kan itu mendelegasikan. Siapa yang diberi tanggung jawab untuk tugas ini, untuk program ini? Ada lah, ya itu perencanaan. Enggak kamu sampaikan di situ, ada nggak?
pendelegasian dan pembagian tugas itu kan juga masuk kategori perencanaan loh. Programnya jadi, ya. Terus yang menangani program ini siapa tadi? Ada nggak pembagian tugasnya? Pembagian tugas ada nggak? Juga di sana. Yang garap itu siapa? Siapa saja boleh garap? Tim multimedia yang juga divisi kehumasannya. Divisi kehumasan, terus tim multimedia yang garap itu bidangnya ya. Oke. Tim multimedia yang nunjuk tim multimedia siapa? Ada kehumasan Bapak Ketua Humas. Ya, Ketua Humas itu namanya delegasi ya. Oleh yang memilih Ketua Humas siapa? dari ketua pembinaan sih. Ketua pesantren. Ketua pesantren memilih divisi humas siapa gitu ya. Kemudian divisi humas membagi tim multimedia. Mengolah media sosial. Coba SK timnya mana? SK tim multimedia. SK pengangkatan tim multimedia coba. Terus surat tugas nama-nama tim multimedia. Ada nggak? Nah terus Ini tim baru direalisasikan sekarang. Maksudnya aktif Pak. Sebelumnya media sosial pesantren ini jarang digunakan kayak gitu. ya berarti kan gak menarik. Penelitian ini kan masih, berarti kamu datang penelitian di sana baru diperbaiki kan? Bukan baru udah beberapa bulan, mungkin tahun beberapa bulan itu Bapak. Tim multimedia sudah mengelola. Lah kan berarti ada timnya toh. Nah, coba SK timnya mana? Daftar timnya, penanggung jawabnya ini, sekretarisnya ini, bagian ngedit video ini, bagian layout ini, bagian publish ini, bagian nge-share kemana, apa namanya, promosi ini, ada nggak di situ? Nah terus ngapain? Bukti tim, kamu mengatakan ada tim multimedia. Soalnya saya wawancara di sana, kayak dari sini kita pesantren mengarahkan ke timnya saja yang bertanggung. Nah, ya bukti adanya tim multimedia mana buktinya? Nggak ada. Jadi nanti cari ya, dilampirkan SK tim multimedia, ya harus ada loh itu. Siapa timnya, bagiannya apa saja, gitu. Itu perencanaan ya. Pelaksanaannya gimana dong? Pelaksanaannya itu yang pertama pelaksanaan konten harian. Multimedia membuat konten harian terhadap kegiatan pengajian di rumah santri, contohnya pengajian kitab kuning. Nah, konten harian. Yang harian itu apa saja? Tentang apa saja? Temanya tentang apa? Konten harian itu di YouTube atau di mana? Instastory. Hah? Instastory. Nah, terus IG, terus Instagram atau lebih ke Instagram. yang harian itu kan media sosial kan banyak. Ada YouTube, IG, TikTok, Facebook. Facebook juga perasaannya Apa? masih itu Masih baru dibentuk. juga yang lebih sering digunakan 3 media sosial Bapak. Facebook, YouTube, IG, sama TikTok. Yang harian itu yang mana nih? Apa semuanya ini harian ada? Iya Bapak. Kalau di YouTube itu berbentuk audio video. Ya tahu dong, nggak mungkin di Kalau di Instagram biasanya diposting unggahan gitu kan. Ya paham, nggak usah dijelaskan isinya ini. Saya banyak untuk isinya. YouTube itu isinya video Pak, Instagram isinya foto. Ya iya dong, semuanya tahu. Enggak loh, maksudnya konten harian itu isi temanya tentang apa, diupload atau menggunakan media apa. Temanya tentang kegiatan harian santri kayak aktivitas santri. Kegiatan santri itu tiap hari berarti diupload. Gimana? Lebih dominan di Instagram. Instagram, coba cek Instagramnya mana? IG. Aku udah punya IG. Coba. Gak apa-apa, minjem dulu sebentar. Yang penting dia IG-nya, buka IG-nya.
Tiap hari ya bukan? Kalau pembuatan Itu buka aja, saya lebih senang langsung buktinya saja, nggak usah dijelaskan. Coba itu tetap jalan, nggak usah di stop videonya. IG-nya buka IG-nya. IG-nya pesantren ini. Mana? Ya udah gitu. Tidak, nganu sudah tidak medsos saya sudah berhenti. Saya hanya itu. Ini. cuma ambil Belum? dan share di TikTok. Lo kan HP-nya dipakai itu. Enggak kan beda nih. Mana ini IG-nya lo. Terus yang di-share tiap hari mana? Ini. Kalau di IG masuk konten ke itu Bapak bulanan kegiatan pembuatan pamflet kayak Oh, enggak, yang harian tadi dulu. Saya tanya harian, katanya kamu jawab IG. Ternyata IG enggak harian. Oh, yang harian di mana? kadang di Instastory gitu Bapak, di TikTok juga di Instagram. Bukan harian namanya. Tiap hari berarti kan diupload. Itu lo tanggal 25, tanggal 25. Katanya kamu tadi itu yang harian isinya kegiatan pengajian sama prestasi santri. Itu di IG apa di YouTube? Itu harus setiap hari. YouTube saya. Ini isinya cuma ucapan itu loh, selamat ulang tahun Kiai. Ini IG-nya ini. Iya. Terus TikTok-nya mana TikTok-nya? Pengikutnya berapa ini? Kita 3.000. Coba TikTok-nya. Masih lagi. Bulanan pamflet agenda bulanan bulan Muharram bulan Ramadan. Belum. Karena ini nganu seperti musuh kita ya. YouTuber kok dikai muji judul ini ya. Jadi nganu. Banyak teman ini. Langsung buktinya kalau saya iya, kan betul. juga usah diceritakan. Nah, Lah mana TikToknya? Masih lagi. Kosong, nggak ada di sini. ya. Pak Win sudah nyambung tadi. Sudah ikut Udah jadi aja. Kuotanya terbatas. TikTok itu makan RAM, makan internet. YouTuber sudah nih. Yo saya lengkap TikTok, lengkap IG, lengkap banyak. Untuk kalah sama anak yang milenial. Coba TikToknya pengikutnya 800. Isinya tentang apa ini? Mas ini punya TikTok.
Tapi ya, weh. Ini di kanan loh, di MA-nya ini. Instagram masalahnya punya aja langsung Instagram aku. Saya tinggal Facebook saja. Oke. Terus apa tadi? IG, TikTok, YouTube, buka YouTube-nya. Kan Memang Pak Win kan masih nyambung kan? Masih nyambung kan ya Pak Win? Ini pengen lulus yo nganu yo, jelali mari teko iki gawa-gawa nang sini. Win, mana ini? Namanya Santre DWK. Pak videonya saya lihat. Saya lihat YouTube-nya Pak Win. Loh, ini YouTube-nya ini videonya 323 ya. Subscribe-nya 8.000 kan lebih banyak punya saya Pak Win. Punya saya sudah 313.000 Pak Win. Loh, milik pondok ini sama milik kampus Winhas loh kalah masih. Gimana? Nah, gimana ini? Ini milik pondok lo pada bukan? Nah, coba. Lah ini tadi loh Pak Win saya sampaikan. Ini kan searah ini. Masyarakat nggak bisa kerjasama atau mengadu atau komplain. Kalau searah kan namanya promosi Pak Win, bukan humas. Iya, ini Pak Ibra, kemarin dapat saya lihat itu tadi saya sepakat ya, masa tidak masa karena komentarnya kalau media sosial feedback ya, kalau ada komunikasi baru saja feedback atau ada apa namanya interaksi dengan masyarakat. Juara. Nah, sayangnya kalau media sosial feedbacknya atau tanggapan masyarakat kan pasti delay. Artinya tidak sampai secara langsung seperti kita interaksi begini gitu kan. Nah delaynya dalam artian bisa langsung tidak tapi bisa enggak. Nah makanya di situ kan hanya bisa berkomentar misalkan lewat komentar postingan. Kemudian kalau di YouTube-nya ya di komen di apa videonya, kalau di Instagram di situ, di TikTok ya bisa komen aja itu aja memang. Tapi ya saya lihat caranya Kementerian Safina memang agak lambat untuk proses apa namanya interaksinya itu. Iya, itu lebih ke sebenarnya promosi sebenarnya ini. Isinya kan promosi semua tuh. Atau marketing. Benar, kalau judulnya tetap begini, berarti isinya nanti yang harus diganti total. Milih mana? Milih ganti judul apa milih ganti isi? Kan enak tuh pilihannya Pak Win ya. Kalau judulnya ini berarti isinya yo harus diganti sesuaikan konsep kehumasan. Ini yang pembimbingnya yang punya humas kampus malah. Ya, masa kayak gini humas kan tidak. Humas itu luas sekali kajiannya. Human relation, hubungan, interaksi, ya kan? Ada partisipasi, ada timbal balik. Jadi gak ono iki. Berarti promosi aja. Promosi aja, promosi dan promosi. Nah, itu kan ya wes dipastikan ya judulnya ganti promosi. Oke, tak catat. Berarti yang humas-humas mungkin hanya nambah-nambah dikit di kajian teori. Kalau isinya promosi, ini isinya sudah benar, paham ya? Berarti nambah teori promosi. Iya, yang humas itu diganti promosi aja. Di kajian teorinya dikit itu. Kalau isinya bapak itu promosi semua sebenarnya di sini. Benar loh, ya. Wes gitu. Nah, nanti ini disampaikan ke pesantrennya belajar ke Pak Imam itu. Ngundang Pak Imran, nganu 3,5 juta. 8.000 subscribe-nya, ya kan?
Itu mulai tahun berapa loh punya YouTube itu bro? Punya YouTube mulai tahun berapa pesantren? Nggak tahu. Lagi mahal gitu. Nah itu harus dicari tahu mulai kapan ya. Terus sejarahnya apakah itu baru dibangun media sosialnya, baru ada kesadaran itu misalnya setelah pandemi atau gimana, itu kan ada keterkaitan dan itu malah lebih menarik menjadi suatu konteks penelitian yang Oke. Wes, itu yang paling penting terkait dengan teknis tuh, ini banyak sekali ya. Ada paragraf yang enggak ada footnote-nya, banyak yang tak tahu ini, tidak ada footnote sama sekali. Banyak ini ya. Nanti teknis-teknis begitu di ini ya, diperhatikan ya. Kemudian tambah kesimpulan, analisis, macam-macam lah banyak ini. Ya, nggak perlu saya sampaikan satu-satu kan, bisa dicek ya. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan terima kasih banyak pada peneliti pertama telah banyak memberikan masukan ke kesempurnaan penulisan skripsi. Berikutnya pada penguji pendamping atau pembimbing Bapak Kandidat Dr. Haji Winarno MPDI, dipersilakan. Sampai kok drum putih. Ya, dipersilakan. Suaranya nggak anu. itu Enggak. ini nggak pencet. Saya Udah maksimal. Wes. oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penguji Bapak Dr. Haji Muhammad Anwar SPDMPD, Bapak penguji utama sahabat saya Bapak Dr. Ibnu Fauzi PDI, dan saya nanti coba kami juga mendoakan para dewan penguji juga semoga selalu sehat. Amin. Terutama ada Iqbal Siap. segera nyusul. Amin. Iya. Sudah wajib hukumnya ya. Kemudian dari Sabina, apa yang tadi sudah disampaikan oleh ketua sidang, kemudian utama dan yang akan kita menuliskan dari sidang itu harus dicatat betul, terutama soal pengutipan. Memang saya lihat naskahnya banyak ya, salah masih ya soal pengutipan dari ketua sidang sudah menyampaikan banyak hal. Kemudian Pak Imron tadi masukan sudah cukup banyak, terutama di judul substansi berbicara tentang sarana pengungsi gitu. Paknya betul memang kalau pembahasan terlalu jauh. Jadi silakan saudara sampaikan bisa tidak di atas masukan dari para dewan penguji, dan segera saudara sampaikan sudah direvisi karena waktunya juga cukup terbatas. Nanti segera berkonsultasi dengan Pak Dhani untuk revisinya. Mungkin itu saja dari kami. Sekali lagi kami juga mohon maaf apabila ada salah. Pak Prodi, Pak Haji Anwar, Pak Imron dan Pak Dhani, karena soal besok kami akan berangkat ke Tanah Suci. Terima kasih. Semoga lancar. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo nggih. Terima kasih untuk penguji pendamping. Standar nilai yang Untuk dari saya cukup saja, saya sudah mencatat. Pokoknya jenengan nanti selain ada di catatan ini nanti tampilkan di sini, jenengan harus melihat dokumen-dokumen dari para penguji ini ya, untuk di kalau nanti memang kalau lulus terus revisi, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke ketua penguji. Baik. Ucapan terima kasih pada sekretaris memberikan penegasan apa yang harus dilakukan oleh saudara Sabinato jika dinyatakan lulus. Berikutnya kita skorsing 1 menit saja untuk menunggu rekapitulasi hasil penilaian. Bisa berdoa, sholat duka cukup 1 menit.
versi Pak Denny. Dia dulu 3 menit. Dua kencar itu. Cukup juga. Bahwa surat saya yang paling suka itu Ulu sama Ijazah anak semua. Yang saya harap-harap Ijazah anak semua. Dan gini tulis ada kok punya baca dia. Pas sekali itu tulis. Kasihan, laporan udah selesai duluan enggak dia validasi. Iya Pak ya, tentang guri-guri sih. Bener itu. Lanjut. 3 kereta. Lanjut itu mungkin komanya cuma koma yang gitu. Iya. Wes Pak. Pak Haji Winanto, transitnya di mana? Turki atau mana? Bonusnya, bonus ini, ziarahnya Masjidil Aqsa. Surabaya Jeddah, nanti pulangnya Madinah langsung. Oh. Iya. Tapi anu ya apa? Paket berapa hari itu? Oh 12 hari ya. Sudah ada nih ya. Mungkin sudah terlihat. Iya. Keren Pak. Kalau sudah sekretaris blank itu gaya ya. Bapak jangan lupa kalau pulang gitu aja. Baik, memperhatikan hasil penilaian para sudah. Oke ya. Para penguji, maka dengan sangat terpaksa Saudari Sabinatul Hasanah dinyatakan tidak mengulang. Alhamdulillah. Tidak mengulang artinya apa tuh? Lulus. Alhamdulillah dinyatakan lulus dengan beberapa perbaikan revisi. Maksimal kapan? Maksimal 20 hari dari sekarang. Sudah dalam bentuk apa? Hard copy dan soft copy untuk yang di prodi ya. Kalau misalkan terakhir pendaftaran ujian skripsi tanggal 16, diupayakan kamu sebelum tanggal 16 supaya nanti segera mengurus bebas administrasi, nggak kena UKT berikutnya. Ya, bisa dipahami. Dan terakhir jangan lupa mensedekahkan 1 buku minimal terkait dengan keprodian. Boleh apa manajemen medsos bukan kehumasan ya, atau manajemen promosi. Kalau ada naskahnya lebih bagus ya, biar menambah referensi di prodi MI. Bisa dipahami? Baik, kalau bisa dipahami kita tutup dengan baca alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. jalan, Cak Win. Mudah-mudahan diberikan kemudahan kelancaran prosesi umrohnya. Sami-sami. Oke, lanjut.